Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku, teman-temanku, kawan-kawanku dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas yang mau beraktivitas, dan selamat menjalankan tugas bagi yang akan segera bekerja. Baiklah teman-temanku, pada pagi hari ini izinkanlah saya untuk kembali memberikan hikmah pagi. Dalam hal ini kita akan mengambil tema tentang keutamaan ilmu. Teman-teman yang berbahagia, ilmu merupakan sesuatu yang tinggi sifatnya. Oleh karenanya kita diharuskan untuk senantiasa mencari ilmu kapanpun dan dimanapun. Selagi hayat di kandung badan, kita bertalabul ilmi, menuntut ilmu. Baik itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah seperti ilmu fikih, maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akidah seperti usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akhlak, yakni seperti mempelajari ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu alat, tata bahasa, menggali Al-Quran dan hadis berdasarkan ilmu bayan, ma'ani dan badi. Itu semuanya merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim, terutama untuk mempelajari ilmu yang hubungan dengan ibadah kepada Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu difardukan kepada orang muslim dan muslimat. Walaupun di situ tidak ada kaum muslimin dan muslimat, sudah cukup muslimin mewakili muslimat. Jadi seluruh muslim dan muslimat difardukan untuk thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, sejak digendong sampai masuk ke liang lahat. Teman-teman kaum muslimin rahimakumullah, justru itu cara mencari ilmu itu diantaranya ada beberapa cara. Kita bisa mendengar, mengikuti pengajian secara langsung, baik yang diadakan di masjid-masjid seperti kuliah subuh, pengajian bulanan, rutinan ibu-ibu, atau kajian khusus yang diajak oleh ustadz. Nah, itu kita bisa mengikutinya, dan itulah sesuatu yang tentunya mungkin lebih bagus ya, lebih baik karena kita hadir sendiri, datang sendiri di tempat majelis ilim. Nah, insyaallah barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Yang kedua, mungkin kita tak ada waktu, tak ada kesempatan, kita boleh mengikuti thalabul ilim ini di dalam siaran langsung, balik dalam TVRI, televisi ya. Itu pun bisa kita simak, bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Nah, dari televisi-televisi yang menyiarkan kuliah subuh ya, baik TV pemerintah maupun TV swasta, nah itu pun kita bisa ambil hikmahnya. Sebab segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi artinya mereka pasti punya kelebihan-kelebihan dan mungkin sedikit kekurangan-kekurangan. Jadi kita percaya dan yakin bahwa para asatid, para ustadz, mubaligh-mubaligah tentunya memberikan tausiah dalam televisi itu sudah mumpuni ya, sudah profesional. Nah, itu kita boleh ambil hikmah dari sana.
Kemudian kita pun boleh menuntut ilmu melalui siaran langsung online di internet ya, seperti ya di live streaming, kemudian apalagi ada di YouTube semacam video yang kita ambil ya, untuk mencari ilmu tentang agama ya. Itu pun bisa jadi. Itu yang kedua secara seperti itu. Dan yang ketiga adalah menuntut ilmu secara istiqomah atau yang mendalami ilmu pengetahuan seperti mondok di pesantren atau di madrasah ya, atau sekolah Islam untuk mempelajari mendalami ilmu agama. Itulah tentunya sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu itu sendiri, dan kita akan kecipratan keberkahannya. Karena dengan seorang alim tentunya kita dapat tahu, dengan ilmunya seorang alim yang disebarluaskan, kita mengetahui oh ini yang seharusnya kita jalankan, dan oh ini yang seharusnya kita tinggalkan. Jadi sekali lagi thalabul ilmi, mari kita ramaikan masjid-masjid ini dengan menuntut ilmu. Bila perlu kita usulkan ke ketua DKM masjid, bagaimana Pak kalau di sini diadakan pengajian rutinan kuliah subuh, entah tiap subuh atau entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, dan seterusnya. Yang jelas kita sebaiknya jangan sampai kita selama 40 hari kita jauh dari siraman kolbu ya, siraman hati, sehingga hati kita akan menjadi gersang karena kita tidak tersiram dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Baiklah kaum muslimin, untuk selanjutnya izinkanlah saya akan mensetir sekelumit firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, fas'alu ahla dzikri, fas'alu hendaklah kamu bertanya atau meminta, sa'ala yas'alu is'alan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli dzikir in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, jadi firman Allah ini pertama fi'il amar atau Allah menyuruh ya, fas'alu, bertanyalah kalian semua, ini amar ya. Sebagaimana kita ketahui al aslu fil amri lil wujub, asal dalam amar adalah untuk wajib, perintah itu dalam amar. Amar itu asalnya hukumnya wajib, illa madalla ala hilafihi, kecuali ada dalil yang menyatakan ini tidak wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kepada siapa bertanya itu? Ahla zikri, kepada ahli zikir. Nah, ahli zikir itu siapa? Ahli yang punya ilmu ya, kepada para alim, para ulama ya, asatid, para masyayikh, para buya ya. Di Indonesia sudah ada istilah buya. Sekarang ngetren istilah buya ya. Syekh buya. Nah, ini yang sudah tentunya mumpuni, sudah menguasai berbagai fan ilmu. Nah, jadi kita fas'alu bertanya jika kita tidak tahu masalah ilmu fikih tentang hukum jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa. Kita ingin mendalami atau ingin bertanya hukumnya, takutnya kita kena haram, kena subhat, boleh bertanya kepada orang yang ahli ya, ahli dzikir. Kemudian dalam ilmu akidah bertanya tentang keimanan. Nah, itu juga bertanya kepada ahli dzikir, kepada ahli yang sudah menguasai ilmu akidah ya, ilmu akidah. Kemudian jika kita masih bingung dalam segi bahasa dan memaknai Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya, tentunya kepada ahli, mungkin yang terkhusus ahli balaghah ya, ahli ilmu tata bahasa, ilmu sastra itu pun
silahkan bertanya. Jadi pendek kata, kita disuruh bertanya kepada ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Kalau sudah tahu ya, mungkin sudah bertanya, bahkan sudah sering bertanya, tak usah bertanya lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, jadi kalau kita bahas tentunya bisa kita terapkan ya, kita terapkan item apa saja yang kira-kira kita tidak tahu atau masih samar-samar atau ragu atau belum jelas, boleh kita catat, boleh kita tanyakan langsung dalam pengajian maupun dalam siaran langsung ya. Kalau di televisi mungkin ada nomor telepon, langsung tanyakan. Kalau live streaming pun boleh, cuma kalau di HP agak sulit bagi saya, kan belum bisa lah. Istilah kata live chatnya itu, paling di kolom komentar ketika upload video gitu ya. Nah, itu pun kita boleh di situ mengambil hikmah, bertanya kepada ahli ilmu. Baiklah teman-teman dimanapun berada, mungkin itu saja sebagai hikmah pagi pada hari ini, yakni pada hari Selasa ya, tanggal berapa nih, tanggal 16 Januari 2024. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses selalu, salam sukses selalu. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.